Jumpa lagi bersama kami, para Suster Junior SSPS Kalimantan, dalam renungan Hari Raya Paskah. Mari kita membuka hati untuk mendengarkan sabda Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus, dan berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga lebih dulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah. Akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan terletak di tanah, sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tetapi agak di samping, di tempat yang lain, dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain, yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Yesus telah bangkit. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini kita diajak untuk kembali merenungkan peristiwa indah yang dialami oleh para murid di bawah tema Lihat dan Percaya. Selama 40 hari kita telah berjalan bersama dengan penderitaan Yesus dalam berpantang dan berpuasa. Kita mau menghindari dan mau melepaskan semua hal yang menjadi penghalang kita untuk menjadi pelayan Tuhan. Untuk itu kita diajak untuk selalu berjalan bersamanya, menikmati setiap penderitaan yang ia alami dalam pengalaman hidup kita yang sederhana, agar memperoleh pembebasan dosa dan mengalami kebangkitan bersamanya. Dan hari inilah kita boleh mengalami peristiwa mahadahsyat itu. Ini menjadi suatu tanda keajaiban untuk kita semua. Keajaiban ini kita alami sendiri melalui pewartaan para muridnya, karena dengan iman yang mereka miliki, mereka mengajak kita untuk mampu percaya tanpa harus melihat secara nyata. Peristiwa Paskah ini mengajak kita untuk menjadi pribadi yang bangkit tanpa terbelenggu oleh pengalaman yang tidak mengenakan, bangkit dari pengalaman yang menyakitkan, bangkit dari pikiran-pikiran yang dapat memusnahkan relasi kita dengan Tuhan dan sesama, sehingga adanya permusuhan dalam keluarga, komunitas, maupun masyarakat, dan bangkit dari perbuatan yang merugikan sesama. Peristiwa kebangkitan ini juga telah mengubah kita dari rasa takut menjadi pribadi yang bersemangat dalam mewartakan kabar gembira, dengan berani meninggalkan kebiasaan lama dan memulai dengan kehidupan baru.
bijaksana dalam membangun kepercayaan di antara mereka dalam hal-hal sederhana. Dalam komunitas religius pun harus mampu membangun kepercayaan itu kepada anggota komunitas agar kehidupan bersama dan karya-karya dapat berjalan sesuai dengan rencana Allah. Dan dalam kehidupan masyarakat agar kebersamaan tidak memudar hanya karena keegoisan dari masing-masing pribadi. Untuk itu, mari kita masing-masing menjadikan pribadi dan hati kita sebagai tempat kehadiran Allah yang baik dan nyaman bagi semua orang. Semoga kita terus dibaharui untuk selalu menjadi pribadi yang percaya tanpa melihat